Mulai. Rizal, lihat, tunggu Rizal dulu. Sudah rekor kah? Baru record. Oke. Mulai nih. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komputer dengan tema bahasa dan atau assembly yang diri oleh Kelompok Kapria Rizal Akbar Prasetya di baik kita masuk ke akan dibacakan oleh saudara Arsyad. Silakan. Oke, baik. Saya akan membacakan tentang bahasa rakitan atau bahasa assembly. Yang pertama, kita masuk ke pengenalan bahasa assembly sendiri. Pengenalan sistem komputer. Secara umum, komputer terbagi atas dua macam ilmu yang berbeda. Yang pertama, perangkat keras yaitu hardware. Bidang disiplin ilmu yang diperlukan adalah pengetahuan tentang ilmu fisika atau elektronika. Kedua, perangkat lunak yaitu software. Fungsinya adalah sebagai pengatur hardware. Tanpa software, komputer bukanlah suatu barang yang berguna, tetapi hanyalah sebuah benda yang tidak lebih berupa gabungan atau rakitan komponen-komponen dalam sebuah rangkaian yang saling terhubung. Dalam perangkat keras, komponen yang paling penting adalah mikroprosesor. Selain komponen pendukung lainnya seperti memori, hard disk, DVD, mikroprosesor pertama di dunia adalah Intel 4004 yang merupakan mikroprosesor 4 bit sebuah controller yang bisa diprogram dalam sebuah chip. Mikroprosesor tersebut mampu mengamati 4096 lokasi memori selebar 4 bit. Mikroprosesor 4004 hanya memiliki 45 instruksi. Mikroprosesor ini digunakan dalam sistem video game pertama dan sistem kontrol kecil berbasis mikroprosesor. Masalah utama mikroprosesor pertama ini adalah kecepatan, lebar word, dan ukuran memorinya. Evolusi mikroprosesor 4 bit berakhir adalah ketika Intel mengeluarkan 4040. Mikroprosesor 4040 beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi meskipun tidak ada peningkatan dalam hal lebar word dan ukuran memori. Walaupun terjadi evolusi, ada beberapa yang masih bertahan pada aplikasi tingkat rendah seperti oven microwave dan sistem kontrol kecil. Sampai saat ini, di tahun 2012, prosesor canggih dari Intel adalah Intel Core i7 yang berisi lebih dari 700 jutaan transistor di dalamnya dan dengan kecepatan ordek gigahertz. Di samping itu, banyak yang membuat para kompatibelnya seperti prosesor AMD. Mikroprosesor adalah piranti keras yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital discrete. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan di dalam sistem mikroprosesor. Contohnya dalam suatu sistem pengendali lampu lalu lintas dengan rangkaian distrik penuh menambahkan atau merubah rangkaian bila diperlukan perubahan sistem, tetapi dengan sistem mikroprosesor bisa dilakukan dengan hanya merubah program. Perhatikan juga bahwa PC saat ini bisa multifungsi dengan hanya mengganti programnya saja. Dalam perkembangannya, mikroprosesor dibuat menurut kebutuhan aplikasinya yang lebih spesifik. Dalam hal ini menjadi beberapa jenis, yaitu mikroprosesor RISC, Reduced Instruction Set of Computing, dan CISC, Complex Instruction Set of Computing. Jenis ini yang digunakan untuk pengolahan informasi dengan software yang rumit dan digunakan untuk kebanyakan PC saat ini. Yang kedua, pengolah sinyal digital, yaitu DSP. Digital Signal Processor memiliki software dan hardware yang ditunjukkan untuk mempermudah memproses sinyal-sinyal digital, digunakan pada perangkat audio, video modern seperti VCD, DVD, home theater, dan juga pada kart-kart multimedia di komputer. Mikroprosesor dapat bekerja karena di dalamnya terdapat bahasa-bahasa machine language yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam memori sistem rangkaian berbasis mikroprosesor itu. Di dalam sebuah mikroprosesor, paling tidak terdiri dari rangkaian-rangkaian digital, memori atau register, pengolah logika aritmatika, rangkaian kontrol operasi sekuensial.
Kemudian yang selanjutnya itu microcontroller adalah salah satu bagian dasar dari suatu sistem komputer, meskipun berbentuk jauh lebih kecil daripada personal komputer atau PC dan mainframe. Microcontroller dibangun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara sederhana, komputer akan menghasilkan keluaran spesifik berdasarkan masukan yang diterima dari program yang dikerjakan. Seperti umumnya komputer, microcontroller adalah alat yang mengerjakan instrukel yang diberikan kepadanya. Tahun 1976, Intel meluncurkan microcontroller pertama yang disebut seri MCS48 yang berisi lebih dari 17.000 translator. Hingga saat ini, seri ini masih digunakan untuk aplikasi khusus. Microcontroller adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Contoh aplikasi pada kendali motor berperan sebagai PLC, yaitu Programmable Logic Controller, pengaturan pengapian dan injeksi bahan bakar pada kendaraan bermotor atau alat mengukur suatu besaran seperti suhu, tekanan, kelembaban, dan lain-lain. Sebagaimana dijelaskan di atas, microcontroller adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk keperluan instrumentasi sederhana, misalnya untuk pengaturan motor, pengaturan permukaan cairan, pengukuran suhu, pH, konduktivitas, aplikasi PLC sederhana, dan semacamnya. Microcontroller adalah suatu chip yang dibuat dengan ciri-ciri kekhasannya. Biasanya adalah memiliki memori internal relatif sedikit, kemudian memiliki unit I atau O langsung, pemrosesan bit selain bit, byte, memiliki perintah atau program yang langsung berhubungan dengan I or O, program relatif sederhana. Kemudian beberapa varian memiliki memori yang tidak hilang bila catu padam di dalamnya untuk menyimpan program, sedangkan dalam hal aplikasi, sistem microcontroller memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki program khusus yang disimpan dalam memori untuk aplikasi tertentu, tidak seperti PC yang multifungsi karena mudahnya memasukkan program. Program microcontroller relatif lebih kecil daripada program-program pada PC. Konsumsi daya kecil, rangkaian sederhana dan kompak, murah karena komponen sedikit, unit I dan O yang sederhana, misalnya keypad, LCD, LED, latch, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, misalnya temperatur, tekanan, kelembapan, dan sebagainya. Oke, baik, ini adalah gambar dari microcontroller. Oke, next. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Ya, itulah penjelasan dari Muhammad Arsyad, dan berikutnya adalah penjelasan tentang bahasa assembly yang akan dijelaskan oleh saudara Capriasus Rital. Kepada saudara saya silakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bahasa assembly. Bahasa assembly diperkasai oleh IBM pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Bahasa assembly termasuk bahasa tingkat rendah atau low level language. Pada tahun 1957, sebuah tim yang dipimpin oleh John W. Backus berhasil mengembangkan sebuah bahasa baru yang lebih mengarah pada keperluan untuk menganalisis persoalan numerik. Bahasa assembly disebut bahasa level bawah karena dalam struktur dan fungsi dekat dengan bahasa mesin. Sebaliknya, bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, Basic, Fortran, COBOL, C dan C++, dan Java mempunyai perintah-perintah yang handal yang diterjemahkan dalam berbagai instruksi mesin atau compiler. Eksistensi yang dihasilkan dari bahasa assembly adalah file dengan eksistensi COM dan exe. Secara umum, kedua jenis file tersebut memiliki perbedaan antar program yang bereksistensi COM dan exe, yang merupakan ukuran luas daerah yang menyebabkan kelainan program dalam sebuah assembler. Bahasa assembly adalah bahasa program dengan korespondensi satu-satu antara perintah-perintah pernyataannya dan bahasa mesin komputer.
Bahasa assembly tidak satu jenis. Sebagaimana CPU komputer pun bermacam-macam. Setiap bahasa assembly secara langsung dipengaruhi oleh set instruksi mesin komputer dan arsitektur perangkat keras. Secara singkat, bahasa assembly IBM PC mengacu pada instruksi yang dikenal dengan keluarga mikroprosesor Intel 8086, 80466. Assembler adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke dalam bahasa mesin. Pada tulisan ini akan mengacu pada assembler yang membuat instruksi mesin untuk mikrokomputer IBM yang sesuai. Semua komputer tersebut menggunakan mikroprosesor keluarga Intel, mulai dari Intel 8088 sampai 80486. Program akan berjalan di bawah sistem operasi PC-DOS, MS-DOS versi 3.0 atau lebih tinggi. Terdapat dua assembler yang dikenal baik untuk IBM PC, yaitu MASM Microsoft Assembler dan TASM Turbo Assembler. Bahasa assembly adalah kumpulan instruksi yang spesifik untuk sistem komputer tertentu. Assembler adalah program yang menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa assembly ke dalam bahasa lain yang dapat dieksekusi oleh komputer. Setiap tipe komputer memiliki bahasa assembly yang berbeda karena rancangan komputer mempengaruhi instruksi yang dapat dieksekusi. Elemen bahasa assembly seiring dengan perkembangan mikroprosesor yang telah disebut pada penjelasan sebelumnya, program assembly juga berkembang mulai dari TASM 1.9 dan 2.0 hingga 5.01 yang bisa digunakan untuk mengcompile hingga 32 bit, sedangkan untuk 64 bit bisa digunakan FASM Fast Assembler. Pada saat di-compiler menjadi file eksekusi yang dikonversi menjadi 32 bit, semua itu tergantung pada linker yang mengubah file OBJ menjadi file COM dan EXE. Bahasa assembly dikategorikan sebagai bahasa tingkat rendah, low level language. Hal itu untuk menggambarkan kekhususannya sebagai bahasa yang berorientasi pada machine dependent. Ciri dari perbedaan antara bahasa assembly dan bahasa mesin. Bahasa assembly merupakan representasi teks dari bahasa mesin, yang dimana suatu statement mempresentasikan suatu instruksi mesin dan sebagai lapisan inti antara program bahasa tingkat tinggi dan kode mesin. Sedangkan bahasa mesin merupakan bahasa alamiah atau bahasa ibu dari sebuah sistem komputer dengan instruksi dalam words, kata. Dilakukan dengan beberapa set instruksi yang dipresentasikan dalam bit operasi mesin yang akan dieksekusi oleh hardware. Nah, ini adalah level dari bahasa assembler. Di sini dia menjelaskan tentang tingkat-tingkat dari level 0 sampai kemudian level 5. Dalam bahasa assembly, program sebenarnya menganut prinsip satu baris untuk sebuah perintah. Setiap baris perintah tersebut bisa terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian label, bagian monetik, dan bagian operan yang bisa lebih dari satu. Label mewakili nomor memori program dari instruksi pada baris yang bersangkutan. Misalnya pada saat menulis jam, label ini ditulis dalam bagian operan untuk menyatakan nomor memori program yang dituju. Dengan demikian, label selalu mewakili nomor memori program dan harus ditulis dalam bagian awal baris instruksi. Selain label dikenal juga pula simbol, yakni satu nama yang mewakili suatu nilai tertentu, dan nilai yang diwakili oleh apa saja, tidak harus nomor memori program. Cara penulisan simbol sama dengan penulisan label, harus dimulai di huruf pertama dari baris instruksi. Pada penulisan di bahasa assembly menggunakan dengan istilah mNonated code.
Mnemonic kode merupakan kode alfabet pendek yang membantu memori dalam mengingat suatu instruksi CPU. Mnemonics merupakan singkatan perintah. Dikenal dua macam mnemonics, yakni mnemonics yang dipakai sebagai instruksi mengendalikan prosesor, misalnya ADD, move, dan DJNZ dan lainnya. Ada pula mnemonics yang dipakai untuk mengatur kerja dari program assembly, misalnya ORG, EQ, dan DB. Mnemonics untuk mengatur kerja dari program assembly dinamakan sebagai assembly directive. Dapat berupa instruksi atau direktif, instruksi atau direktif. Contoh dalam penulisan instruksi move in interrupt, sedangkan pada direktif DB defined by ORG. Operan adalah bagian yang letaknya di belakang bagian mnemonics, merupakan perlengkapan dari mnemonics. Kalau sebuah instruksi diibaratkan sebagai kalimat perintah, maka mnemonics merupakan subjek, kata kerja, dan operan merupakan objek, kata benda dari kalimat tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Belum dia masuk di sini. Sudah. Baik, itulah tadi penjelasan tentang bahasa assembly yang dibawakan oleh saudara Capriasus Rizal. Masih lanjut. Selanjutnya saya akan membacakan. Operan adalah bagian yang letaknya di bagian. Sudah minta dibaca ya, sekarang sebuah instruksi yang mau baca. Oke, maaf. Baik, saya akan membacakan. Sebuah instruksi bisa berisi 0, 1 atau 2 operan. Sebuah operan bisa berupa register, variabel, memori, atau immediate value. Contoh, 10 immediate value, count variabel memori, dan AX atau register. Komentar digunakan untuk menjelaskan maksud sekumpulan baris program atau baris program. Setiap komentar didahului oleh tanda titik koma. Komentar tidak dirakit ke dalam bahasa mesin. Nah, ini berikut contoh program yang menggunakan EMU3086. Name coba. Program menampilkan latihan orang 100H set segmen register, dan inilah berikut contoh-contohnya. Skip. Next. Ya, inilah contoh program emulator. Judul atau name akan memulai suatu program bahasa assembly. Pada judul, fungsinya secara umum akan sesuai dengan bagaimana suatu program dihasilkan. Fungsi beberapa pengarah yang digunakan pada program di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Name merupakan nama program yang akan dibuat. ORG singkatan dari originate untuk menentukan alamat awal suatu blok. Dalam program, baik untuk blok data maupun blok perintah, tubuh program dapat saja mengandung label, memori, operan, komentar, dan pengarah. Secara umum, susunan perintah pada tubuh program dalam suatu baris adalah sebagai berikut: label, mnemonic, operan, dan komentar. Label akan dinyatakan apabila baris program akan menjadi tempat lompatan dari baris program lain. Label dituliskan sebagaimana adanya, suatu pengenal, dan dapat dinyatakan sesuai maksud lompatan dan diakhiri dengan tanda titik 2. Mnemonic adalah sekumpulan huruf yang terdiri dari 2 sampai lebih.
Singkatan yang mewakili dari maksud perintah dinyatakan, misalnya MOV disingkat dari move yang berarti pemindahan nilai, yaitu MOV AH 02H berarti AH sama dengan 02H. Mnemonik dapat saja memerlukan operan dan kadangkala lebih dari 2 operan. Mnemonik berlaku khusus seperti INT disingkat dari interrupt yang diartikan sela atau jeda, merupakan pemanggilan perangkat keras yang dihasilkan secara eksternal dari sinyal perangkat keras, atau pemanggilan perangkat lunak secara internal dari pelaksanaan perintah atau dengan peristiwa lain. INT berasal dari BIOS, Basic Input Output System, dan SO, sistem operasi. Misalnya INT 16H dan INT 20H berasal dari SO yang masing-masing berfungsi dan mempunyai ketentuan tersendiri, yaitu INT 21H layanan 16H fungsinya untuk menampilkan untaian karakter yang diakhiri dengan tanda dolar, masukkan AH sama dengan 02H, DS sama dengan DX. Alamat untaian INT 20H. Fungsi untuk kembali ke prompt sistem operasi masukan. Selanjutnya operan. Operan mengandung nilai-nilai dengan mana pengoperasian perintah mnemonik didahulukan. Sedikit saja perintah yang tidak memerlukan operan, dan kebanyakan pula perintah memerlukan 2 operan. Jika demikian, operan pertama disebut tujuan, destination, sedangkan operan kedua, jika ada, disebut sumber atau source. Operan mengambil banyak bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan syarat-syarat penggunanya. Misalnya MOV memerlukan 2 operan, yaitu AH dan 09H, yang tidak lain berupa salah satu register dan data atau nilai langsung. Sedangkan MOV-DX, offset, pesan berlaku secara berbeda, dengan mana operan sumber menggunakan pengarah untuk menunjuk alamat untaian karakter yang diwakili oleh peubah pesan. Register adalah salah satu operan yang berasal dari sistem komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Pengolah mikro atau mikroprosesor menggunakan register sebagai tempat pengolahannya. Register dikategorikan menjadi 2 bagian, register serbaguna dan register khusus. Register serbaguna atau General Purpose Register atau disingkat register umum terdiri dari 4 register, yaitu akumulator, base, count, dan data, dan masing-masing diberi akhiran X bila berukuran 16 bit, AX, BX, CX, dan DX. Kemudian masing-masing juga dapat dibagi menjadi 2 sebagai register 8 bit dan diberi akhiran H dan L untuk menandakan high and low, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL. Untuk pengolah Intel yang terbaru dengan menggunakan register 32 bit, masing-masing diberi tambahan awalan E atau extended, EAX, EBX, ECX, dan EDX. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Arsyad. Oke, baik. Register khusus terdiri dari register cetakan atau offset yang berfungsi menunjuk alamat memori per 16 bit atau 32 bit. Register penggal atau segmen yang berfungsi menunjukkan alamat blok memori, dan register bendera yang bertugas khusus sebagai rujukan kendali beberapa pernyataan. Baik, kesimpulannya, bahasa mesin merujuk pada teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Ini mencakup pengembangan model dan algoritma yang dapat memahami, menerjemahkan, atau menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Teknologi bahasa mesin berada di persimpangan ilmu komputer, linguistik, dan statistika. Beberapa aspek utama dari bahasa mesin melibatkan pemahaman makna kata, sintaksis, kalimat, dan konteks secara umum.
Berbagai metode seperti pemodelan statistika, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan digunakan untuk mencapai tujuan ini. Salah satu implementasi yang populer dari bahasa mesin adalah pemrosesan bahasa alami, yaitu Natural Language Processing atau NLP, yang fokus pada pemahaman dan generasi teks dalam bahasa manusia. Dengan bahasa mesin, komputer dapat digunakan untuk melakukan tugas seperti terjemahan otomatis, analisis sentimen, ekstraksi informasi, dan banyak lagi. Teknologi ini terus berkembang seiring waktu, memungkinkan sistem untuk semakin baik dalam memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang bahasa rakitan atau assembly. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Patung Bamite, mangkaramka. Oke, thank you guys. Sudah selesai. Oke sih. Oke sih. Oke. Gue edit dulu baru upload. Oke. Apa? Oke. Mulai. Yo, oke. Thanks nah. Oke. Oke.